balik lagi di Ama Anya Channel. By the way, hari ini tuh mau ngomongin masalah apa ya kira-kira? Well, topik pertama yang mau diangkat itu adalah dialog yang lagi viral antara Mas Aris dan juga Kinan di layangan putus pastinya. Ya, ini dia dialognya. Mas, sekian banyak tempat. Gak bisa Dari sekian banyak tempat di dunia ini, kenapa harus Kapadokia? It's my dream, not her. Gitu bukan sih? Nggak bisa pokoknya yang penting yang mau di underline-nya itu adalah it's my dream, not her-nya. Nah, kira-kira kalau kita relate dengan materi bahasa Inggris, apakah betul kalimat yang dipakai Kinan it's my dream, not her? Yuk, kita langsung aja masuk ke materi pronoun. Well, by the way, dalam bahasa Inggris itu kita punya yang namanya materi pronoun, di mana si pronoun ini atau kita sebut dengan kata ganti, kita punya 4 jenis. There are 4 types for pronoun. First is subject pronoun. Gimana ya? Yang kayak gimana tuh subject pronoun? Well, yang namanya subject itu pasti selalu ada di awal kalimat kan. Nah, otomatis dia itu harus bisa menjadi subjek atau pelaku. Contoh, I love you. Nah, berarti karena si I ini ada di posisi awal, maka kategori I ini adalah subjek. Nah, subject pronoun itu siapa aja? Yang pertama, I, you, we, they, he, she, dan juga it. Atau nama orang, nama tokoh, dan juga nama benda lainnya yang diletakkan di depan atau awal kalimat. Nah, gimana? Udah paham belum? Oke, contohnya lagi ya. Kalau kita pakai yang non-verb, for example, I am a mother. Oke. Nah, tetap aja posisinya si I ini ada di depan kalimat. So, it means that I adalah subject pronoun. Nah, yang kedua itu adalah object pronoun. Nah, si object pronoun ini berarti dia meletakkan dirinya sebagai fungsi objek atau fungsi yang ketiga di dalam urutan kalimat. Contoh, I love you. Nah, you di situ maka dia punya kategori sebagai objek karena dia posisinya ada di ketiga ya, setelah kata kerja atau setelah verb. So, si you ini punya punya sebutan sebagai objek. Nah, objek di sini siapa aja? Otomatis ya. Contoh misalnya, kamu mau ngundang aku nggak sih? Do you want to invite me? Nah, berarti si me di situ posisinya adalah sebagai objek, bukan sebagai subjek. Sehingga dia tidak menggunakan I, tapi dia menggunakan me. Nah, apa saja sih objek itu? I berubah menjadi me. You tetap menjadi you. Dan we menjadi us. Kemudian they menjadi them. He menjadi him. Kemudian juga she menjadi her. It tetap menjadi it. Contoh. I have to go for buying the book. It is very expensive, but I need it. Nah, I need it. Tetap si it itu karena posisinya setelah kata kerja, dia punya sebutan sebagai objek. Gitu ya. Next, kita langsung ke jenis yang ketiga. Nah, yang ketiga ini itu namanya adalah apa ya kira-kira? Adjective pronoun. Nah, si adjective pronoun ini dia punya fungsi yang harus dipadankan. Aduh, berisik ya, maaf. Oke, dia punya fungsi yang harus dipadankan dengan kata benda karena si adjective pronoun ini mempunyai fungsi sebagai subjek kepemilikan. For example, like she is my daughter. Oke, enggak she is daughter I or daughter me or me daughter or I daughter kan? Karena benda tersebut merupakan kepemilikan si subjek ini, maka dia mempunyai istilah khusus yaitu I berubah menjadi my. That's my book. It is my home. Welcome to my YouTube channel, right? Oke, nah contohnya kayak gitu. Jadi gunakan my, tapi dengan syarat harus dipadankan dengan bendanya apa. Misalnya, this is my room, kayak gitu ya. Begitupun dengan yang lainnya. You
subjek kepemilikannya adalah your room. Kemudian juga ada we, subjek kepemilikannya our. This is our problem. Nah, oke, terima kasih. Dan berikutnya itu adalah subjek they menjadi their, kemudian he menjadi his, her. Nah, di sini her itu harus ditambahkan dengan bendanya apa? Her book, her room, her home, her country, her dreams, dan seterusnya. Dan kalau it's dengan tambahan s aja. It's book. For example like that. Tapi bagaimana kasusnya dengan dialog Mas Aris dan Kinan yang lagi hit saat ini di layangan Putus with TV Original? Well, kita coba langsung kupas dulu ya. Dialognya itu kan it's my dream. Betul ya, itu adalah mimpiku. My, boleh tunggu sebentar. My berubah dengan kata bendanya yaitu dream. Asalnya dari I, kan? Mimpi saya. Jadi I dream atau my dream. Nah, tetapi mau di sini nggak? Oke. Nah, tapi kalau konteks yang kalimat ini nih, yang her ini, Kinan tidak menyebutkan setelah her itu apa. Sehingga harusnya dia menyebutkan kalau mau pakai her itu harus pakai dream. It's my dream, not her dream. Kalau mau begitu. So, maksudnya Kinan mungkin adalah possessive pronoun ya, dimana dia itu maksudnya itu adalah mimpiku, bukan mimpinya. Nah, tapi si mimpinya ini tidak perlu disebutkan. Jadi, dalam bahasa Inggris itu, dalam jenis pronoun kita punya yang namanya possessive pronoun. Dimana jenis yang pertama ini contoh, that's mine. Nah, nggak usah misalnya, ini adalah buku saya, this is my book. Nah, tetapi kalau kita pakai yang possessive pronoun, bukunya juga nggak usah diajak, nggak usah disebutin. Jadi, it's mine. Nah, gitu. That's yours. Kemudian juga, this is ours. That is theirs. This is his. And this is hers. Gitu ya. So, jadi gimana buat kamu yang penasaran apakah dialog Kinan yang it's my dream not her, itu apakah betul atau salah? Udah bisa narik kesimpulan kan, betul atau salahnya. So, yang paling tepat adalah gunakan possessive pronoun. Oke deh kalau begitu. Mau main dulu sama Cece ya, Nyanya ya. So, thank you very much for watching this video. Bye. Jangan lupa subscribe.